pundaknya semakin kelihatan. Dan jadi kayak ABG ya. Jadi ABG. Emang usianya berapa? 29, A. Beneran? Iya. Kepala 3? Iya. Wih, berarti ABG-nya ABG tua ya? Iya benar. ABG tua. ABG tua, tingkahmu semakin gila. Kau beneran sebuah wanita. Wanita yang ada di depan mata. Rayuanmu sungguh mempesona. Ada aja tuh. Enggak, acara ini tuh ya kayak roller coaster ya. Iya. Dung. Sedih. Ketawa. Ya gitulah. Hebat ya. Hebat. Oke, kamu 29 tahun. Iya. 1 juta yang saya pegang aja. Berarti sudah berkeluarga? Sudah tapi gagal. Iya. Berapa lama emang? 4 tahun, jalan 5 tahun. Aku menikah 2017, bercerai di 2021. Oh berarti 4 tahun ya. tahun lebih ya. Iya. Tapi ada putra atau putri? Ada, aku punya 1 anak perempuan. Sekarang usia berapa? 6 tahun. 6 tahun. Berarti pisah tahun 2022. Tadi apa? 2021. Iya. Apakah ada hubungannya dengan COVID? Enggak sih ya, sebelum COVID juga memang udah sering cocok. Oke. Karena ada beberapa ketika COVID-19 itu karena banyak yang tidak bekerja dan lain-lain. Selain banyak yang hamil, karena banyak di rumah, betul kan? Iya. Tapi angka perceraian pun katanya meningkat juga. Karena masalah ekonomi. Iya, ada juga karena di rumah jadi sering ketemu, akhirnya cekcok. Iya. Bosnia ya Nek. Bosan. Jadi bukan karena itu ya? Karena. Oke. Akhirnya kamu membesarkan anak sendirian? Iya, sendiri. Mohon maaf, tapi dari bapaknya masih tetap support? Masih, kalau aku sih nggak pernah kayak nuntut dia buat setiap bulan gitu. Kalau memang dia inget baru dia kasih gitu. Aku juga nggak minta, nih anak kirimin, enggak, aku nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau dia lagi inget dia ngasih aku terima gitu. Ingatnya sering atau jarang? Ya gitu, 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali Ya gitu. udah, gak apa-apa ya. Untung kamu bekerja juga? Enggak, aku cuma nyanyi aja. Tapi nyanyi alhamdulillah pekerjaan juga ya? Iya, alhamdulillah. Dalam 1 minggu kamu bernyanyi selalu ada? Ya alhamdulillah Sabtu Minggu aja gitu. Kalau di hajatan kan Sabtu Minggu ya. Ya. Jadi tiap seminggu 2 kali aja. Depok mah kan banyak panggungnya juga ya? Ya, aku baru sih di Depok baru 4 bulan. Sebelumnya di mana? Aku di Ciledug di Tangerang. Tapi aslinya kamu orang apa? Aku aslinya orang Jakarta. Oh gitu, Betawi. Betawi. Orang tua di mana? Mama di Tangerang. Di Tangerang. Di Depok tinggal dengan siapa? Aku sama tante. Sama tante. Oke. Apalagi sih Aku tuh kan suka berbagi ya, termasuk informasi aku bagiin. Aku boleh ngasih tau juri lain? Ya. Apa sih? Ngapain lu ikut? Ya mau tahu juga tuh, akan diajarin kepo sama Ya Allah, si Ningrum ya. Gue udah selesai. Dia gak pakai mic sih ngomong pas kita bubar dia gini. Apaan sih? Menurut lo nih kanan kiri gue apa sih katanya? Aku juga gak ngerti loh. Gak kedengeran, Nak. Dia ngomong kedenger kan? Dengeran? Lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi dia itu deh. Jangan pakai itu. Cari mic dong. Semuanya. Tabrak gak tuh kita? Ih, buat cabut businya lu ya. Metong dong. Mulu motornya. Oke.
Tapi dengan kamu tampil di TV seperti ini, gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jadi kamu tinggal di Depok bersama dan tante dan anak kamu? Ya. Jadi kalau kamu nyanyi dijaga sama tante? Kadang ikut juga. Ikut? Ikut. Kadang juga kalau teman-teman yang udah tahu anak aku sering ikut nyanyi, dikasih mic terus disuruh nyanyi. Kadang disawer sama itu. Banyak yang sayang. Iya. Anak kamu laki-laki perempuan? Perempuan. Umur berapa sekarang tadi? 6 ya? tahun. Kamu kirimin fotonya ya? Iya, ada foto sama videonya juga. Boleh ya lihat ya, ada videonya juga, ada fotonya. Coba kita lihat. Pas nyanyi bawa anak. Ini yang mana anak kamu? Yang pakai baju pink. Yang pink. Ya. Itu siapa? Itu ketemu di sana temen. Ini kamu? Itu anak aku, itu temen aku lagi nyanyi. Oh ini di hajatan. Di hajatan. Ya Allah lucu banget dikasih mic. Joget dulu joget. Iya. Allah lucunya. Lucu banget. Baru satu baris. Bila ingin dilihat langsung sawer loh. Biru. Cepet banget tuh dapet saweran nih. Caplok loh dia loh. Tapi tanpa sadar kamu tuh sedang membekali anak kamu dengan kemampuan dan untuk bertahan hidup nantinya mungkin ya. Kalau kamu bisa bernyanyi dari siapa? Aku otodidak sih, nggak ada turunan penyanyi juga. Dan gak pernah tahu ternyata bernyanyi bisa menjadi mata pencarian Ya, kamu. Alhamdulillah. Dari hobi jadi Ya, profesi. tadinya aku kalau lagi ikut kondangan gitu suka nyumbang gitu. Awalnya. Terus pimpinan bilang, oh ini boleh nih nanti kalau ada job diajak gitu. Sampai sekarang manjang. Dari nyumbang-nyumbang doang. Iya, alhamdulillah sekarang panjang diajak. Tapi anak kamu juga hebat ya Teis, betul ya? Dia sedang melatih secara tidak langsung anaknya supaya nanti bisa jadi penyanyi juga. Betul kan? Belajarnya langsung di lapangan. Iya. Tapi itu yang manisnya. Yang dukanya gimana kau dengan bawa anak? Alhamdulillah sih anaknya nggak pernah ini ya, Gak rewel? Gak pernah gitu. Jadi kalau misalnya ngikut aku nyanyi, ya udah dia duduk aja manut. Malah kadang teman-teman nyanyi gini, ayo sini ikut tante yuk nyanyi. Nyanyi apa tante? Nanti dikasih mic yang dia tahu, yang dia sering aku nyanyi. Jadi dia denger bisa gitu. Suaranya bagus dia? Ya kalau dibilang bagus, kalau kata teman-teman ini dia bisa ngikutin alunan nadanya gitu. Iya, kalau anak kecil katanya. kan penting temponya benar, Iya. nadanya benar. Iya dia bisa kayak gitu. Jadi teman-teman pada bilang, ih udah suruh nyanyi lagi, suruh nyanyi gitu. Dan Jadi, yang nyawer juga senang karena buat anak kecil ya. Terus dia senengnya juga mama ala dapet saweran. Udah ya malam mau jajan gitu. Jadi kadang aku sedih juga gitu ya. Maksudnya anak bukan kita ajarin buat nyari duit gitu ya. Ya, Maksud, ya. Karena dia juga ikut mamahnya jadi. Ya. Intinya tidak mengeksploitasi. Iya. Tapi ketika ada rezeki ya alhamdulillah. Kalau enggak bukan untuk itu tujuannya ya. Karena gak ada yang jaga, betul. Iya kadang-kadang ayahnya suka ngelihat gitu ya. Anak diajarin malah disuruh nyari duit. Nggak pernah disuruh nyari duit tapi emang temen-temen nyanyi tuh pada suka sama dia gitu ya. Maksudnya ayo dek sini ikut tante nyanyi gitu. Jadi Alhamdulillah. dia bisa gitu. Ya yang penting gak ada macam-macam juga kan Ya. ya. Masih halal juga insya Allah ya. Ya Oke. Terus kamu sini buat apa? aku buat bayar utang. Berapa utangnya? Utang aku sih 7 juta. Jadi Bekas apa aja itu? waktu itu kan di Ciledug itu kan aku nyewa kontrakan itu. Setiap bulan itu 1 juta. Apaan? Kontrakan. Oke. Di Ciledug waktu itu. Terus aku berhenti kerja waktu itu, sempat kerja di kantor karena bosnya pulang ke Cina nggak balik lagi ke sini, jadi berhenti gitu. Terus aku mau bayar uang sewa nggak ada, jadi aku main di arisan tapi uang arisannya itu aku pinjam dulu Oke. gitu sama yang megang. Aku bilang jadi punya utang sama dia. Gitu. Utangnya buat apa? Ya itu buat bayar kontrakan itu. Itu, terus apa lagi? Terus waktu itu keponakan aku kecelakaan sampai meninggal. Innalillahi, umur berapa? Umur 13 tahun. Kejadiannya Agustus tahun kemarin. Itu di rumah sakit, adalah di Jakarta Selatan ya. Masuk jam 1 siang, ditanganin jam 7 malam baru ditanganin karena gak ada uang. Sampai akhirnya aku bilang dalam hati gitu ya, kenapa sih rumah sakit yang
emang dihususin buat orang yang berada gitu. Kenapa nggak ditanganin dulu, itu kan nyawa orang gitu ya gitu. Jam 1 kejadian. Jam 1 siang kejadian, jam 7 malam baru ditangani, dimasukin obat, baru di CT scan, baru di apa gitu. Dia didiamin aja di UGD. Oke. Terus sampai Sampai berapa lama akhirnya dirawat? Jumat paginya langsung nggak ada. Itu kejadian Kamis. Kamis, Jumat pagi, jam setengah 6 pagi dia meninggal. Terus mau keluar aja pakai diurusin sama uang juga, katanya harus kalau mau keluar jenazahnya harus pakai uang gitu. Jadi aku mau nggak mau nyari pinjaman karena kakak aku kan sama suami yang sekarang ini, jadi dia punya anak yang meninggal ini itu suami pertama. Oke. Nah menikah lagi sama suami yang ini, keuangannya juga kan agak sulit gitu. Akhirnya kamu nebus. Jadi aku yang mau nggak mau. Berapa? Aku minjem sama temen 5 juta. Untuk nebus jenazah. Sebelum itu ponakan aku. Pengobatannya? Jadi nggak sempet sampai diobatin gitu kan, jadi cuman langsung ditangani itu. Jumat pagi Kecelakaan apa ponakannya? motor berdua sama temennya. Itu tuh makanya kau sebelum 17 tahun, sebelum punya SIM tuh gak boleh. Iya. Gak boleh dengan alasan apapun untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dia dibonceng temennya. Karena di bagian luar sih nggak ada. Temennya juga 13 tahunan juga. Ya, tapi temennya nggak apa-apa. Jatuhnya ponakan aku di luka luar mah nggak ada, tapi dalam kendaraan otak sininya retak katanya Ya. gitu, sama tangannya patah. Akhirnya kamu harus melunasi utang tersebut. Total 7 juta rupiah. Ya, 5 juta untuk menebus jenazah. 2 juta minjem Ponakan sama 2 juta temen buat untuk kontrakan. Di Depok tidak kontrak? Enggak, alhamdulillah kan sama tante. Ya. Oke. Siap berjuang ya. Insya Itu Allah. tujuan kamu datang sini? Iya, sama satu lagi kan nenek juga punya peninggalan rumah ya di sini di Jakarta. Cuman namanya rumah tua, mama niatnya mau nempatin di sana biar jadinya nggak kontrak-kontrak gitu kan. Mama mau nempatin di sana, cuman karena udah reot gitu, jadi udah pengen rubuh. Ya. Mama niat pengen buat renov gitu. Ah, Jadi nanti kalau misalkan memang aku ada rezeki juga, aku yang pengen di kasih rumah itu siapa yang tinggal? Jadi dikontrakin juga sama orang. Oh iya. Ya mudah-mudahan bisa ada dana juga untuk itu ya. Oke. Seorang penyanyi sudah bertahun-tahun. Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, 2, 1. Bismillah dadakan, A. Dadakan. Oh, yes. Kalau mulus dapat 10 juta dan itu pun bisa menutup semua keperluan tuh. Mudah-mudahan ya. 7 juta Amin. utang, 3 juta sisa untuk renovasi. Mudah-mudahan bisa. Amin, amin ya Allah. Siap ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Dari Depok ini dia